Baik, terima kasih. Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Kita masih bahas waspada penculikan dengan motif untuk melakukan kejahatan, baik itu memaksa menjadi pengemis hingga quote-unquote benarkah ada penjualan organ pada anak. Saya mau tanya, kok bisa yang di Makassar begitu Mbak Irma, ini sebagai psikolog, itu terfikir oleh mereka berdua untuk melakukan penculikan dan menjual organ. Dan akhirnya sudah hilang nyawa dari anak tersebut. Oke, ini kan sesuatu yang memang shocking banget ya buat kita semua para ibu terutama, sehingga membuat kita jadi khawatir sendiri apakah ini nanti bisa terjadi sama anak kita gitu ya. Jadi overprotective, kemudian juga membuat orang tua jadi paranoid ya. Cuman kita bisa melihatnya seperti ini sih Mbak, karena kalau kita bicara dinamika perkembangan dulu ya, kenapa kok bisa anak-anak atau anak remaja melakukan itu, pasti berhubungan dengan daya pikir, otaknya ya. Jadi kalau kita bicara anak dan remaja, terutama anak remaja itu sendiri, kemampuan dia berpikir logis, perencanaan, organisasi, membuat kesimpulan, pemahaman tentang resiko itu masih terbatas. Memang otaknya belum bisa berkembang, belum berkembang matang di usia tersebut. Sehingga biasanya yang dilakukan adalah spontanitas. Dia belum bisa mengukur resiko gitu loh Mbak. Artinya seperti tadi kan, dia melakukan terus nextnya ngapain nih? Perencanaannya nggak ada gitu. Jadi dia hanya melakukan eksekusi, lalu kemudian apa gitu ya. Dan yang kedua, saya juga bisa melihat di sini kalau kita bicara semacam mirror neuron. Jadi pantulan, jadi apa yang paling sering dia lihat. Jadi otak anak, otak remaja melihat apa yang paling sering dia lihat. Katakanlah gitu ya, dia menyaksikan, sering melihat konten-konten yang muatannya itu adalah kekerasan. Semakin sering dan intens dia lihat, dia tonton, maka jejak memorinya semakin menguat. Nah sehingga ketika tidak ada values misalnya, orang tuanya nggak ngajarin nih tentang norma sosial, mana yang boleh, mana yang enggak, itu akan lebih menguasai pikirannya. Sehingga buat dia itu adalah sesuatu yang normal dia lakukan. Dan oke, mungkin seperti itu ya. Karena tadi si otaknya tadi belum berkembang matang, kemampuan resikonya juga adrenalinnya. Mungkin ada rasa kepuasan ya, obsesif terhadap apa yang dia lihat. Nah maka kenapa ini menjadi semacam awareness buat kita. Jadi balik lagi memang pada pola komunikasi keluarga, salah satunya terkait bagaimana penggunaan media sosial, membuat konten yang sehat, apa yang dilihat anak itu rasanya jadi PR bersama. Jadi nggak cuma orang tua ya, orang tua juga kadang-kadang kan bingung. Jadi orang-orang dewasa di sekitar ini juga penting banget memberikan contoh sih gitu. Oke, saya mau ke Mbak Monica. Jadi sebenarnya kalau membedakan profil pelaku kriminal itu yang terpapar, ini kan tadi kalau penjelasannya Mbak Irma ini terpapar nih dalam kurun waktu yang mungkin tidak sependek gitu ya. Terpapar lalu kemudian berpikir kriminal atau memang sudah ada di dalam DNA itu seorang bisa menjadi kriminal. Kalau profilingnya seperti apa? Oke, pada dasarnya kalau kita lihat bahwa ternyata di kriminologi itu ada penjelasan gitu Mbak. Ada semacam turunan gitu ya dari tentunya dari kehidupan biologis gitu ya, di mana seorang anak itu bisa mewarisi gen-gen tingkah laku jahat dari orang tuanya. Itu ada penelitiannya, ada pembuktiannya. Nah apalagi yang terpapar gitu ya, gitu, apalagi yang terpapar, artinya diturunkan, itu ada. Ini jadi berkaca pada diri sendiri ya. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti punya, yang tadi ya dibilang rasa adrenalin yang tinggi itu pasti kita punya. Rasa penasaran ya, kemudian ingin mencoba sesuatu, menguji sesuatu gitu ya. Tantangan itu setiap orang pada dasarnya punya. Namun kondisinya ketika ini terjadi pada usia anak gitu ya, atau usia remaja, ada yang disampaikan belum bisa dikontrol dengan baik gitu. Nah terkait dengan penculikan anak ini juga yang mau saya sampaikan adalah ketika memang ternyata realitas yang terjadi ini mengalami pergeseran motif ya Mbak ya. Kalau sebelumnya mungkin ya modus dan motif ya. Katakanlah di tahun 2000-an ke belakang gitu, mungkin kasus-kasus penculikan anak ini motifnya hanya ekonomi, tebusan gitu ya, uang tebusan dari si pelaku kejahatan. Diculik? Iya diculik, lalu tebus. Berapa uang yang didapatkan gitu misalnya seperti itu. Ini 2000-an? 2000 ke belakang ya. Iya. Nah
sekarang ini ya tentunya perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan, perkembangan zaman juga akhirnya terjadi variasi terkait dengan motif-motif dan modus-modus penculikan anak ini ya. Apa saja mungkin Mbak Monik? Banyak diantaranya terkait dengan misalnya eksploitasi anak. Ya, yang beberapa kasus yang terjadi belakangan dijadikan pengemis, dijadikan pengamen gitu ya, disuruh bekerja, memulung barang-barang sampah dan segala macam. Kemudian ini yang kedua juga yang sangat menakutkan, selain eksploitasi anak secara fisik, ini dieksploitasi secara seksual, ya. Jadi korban-korban para pelaku pedofilia gitu ya. Ini yang sebenarnya kita takutkan ketika di kasus Nalika kemarin ya. Karena pada dasarnya pelecehan seksual itu gitu ya bukan hanya yang terbukti dari hasil visum. Misalnya ada luka di alat-alat bagian kelamin anak gitu, atau ada misalnya jejak-jejak air mani atau air sperma dari si pelaku penculikan, tapi dengan rabaan, sentuhan, pelukan, ketika si pelaku mendapatkan sensasi kenikmatan dengan melakukan raba, memeluk gitu ya. Eksibisionis juga bisa. Eksibisionis juga bisa dengan memamerkan gitu ya alat kelaminnya, lantas dia mendapatkan rasa kepuasan dari situ, itu juga sangat berbahaya. Oke, jadi motif sudah makin beragam paling tidak ya. Betul. Kemudian juga terkait dengan ini tadi ya, kalau yang disampaikan oleh Bu Sri dan Ibu Ai tadi, belum ada data yang masuk terkait dengan penjualan organ ini ya. Tapi mungkin kita perlu berhati-hati juga gitu ya, bahwa ternyata banyak kemungkinan yang bisa menjurus ke sana. Kenapa? Gitu. Ya karena pada dasarnya kan fisik anak itu dianggap masih sehat dalam perkembangan pertumbuhan yang sangat baik gitu ya Mbak ya. Dan bisnis ini mungkin mengiming-imingi jumlah uang yang didapatkan dengan cukup banyak gitu ya. Karena kita juga sebenarnya harus membuka praktik-praktik yang terselubung gitu, organisasi ya, terkait dengan penjualan organ tubuh yang pernah ada di Indonesia selama ini. Sindikatnya memang ada? Saya rasa pasti ada, pasti di kepolisian juga punya itu, gitu. Karena memang ini cukup berbahaya ketika nantinya gitu ya, kita mencegah ini tidak ada terjadi gitu. Ketika nantinya ini akan terjadi. Nah, lantas ini yang akan jadi perhatian terutama di kriminologi gitu ya. Lantas bagaimana sih sebenarnya ya agar kasus atau fenomena kejahatan penculikan ini bisa kita atasi dan segala macam gitu. Tentu tantangannya yang sangat besar memang di dalam keluarga, orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan harus ada pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab di dalam hal ini. Baik, kita masih konsentrasi juga tadi ya, ragam modus dan motif. Pasti ini Bu Sri sudah mau komentar nih, tapi saya tahan dulu Bu Sri, kita akan sambung lagi di Perempuan Bicara.